an Ubadah bin Samiti radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah usduqu idza haddatstum wa aufu idza wa'adtum wa addu idza tumintum wahfadhu furujakum wa ghaddu absarakum wa kuffu aydiyakum. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihi wa Ibnu Abid Dunya wal Hakimu wa qala sahihul isnad wa Tabrani wal Baihaqi fi syu'abi fi syu'abil iman. Wallahu a'lam. Jamaah Masjid Al-Badar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang taat kepada Allah, Allah janjikan kepada mereka syurga. Bahkan Nabi bilang, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku masuk syurga. Illa man aba, kecuali yang menolak. Sahabat heran, ada ya orang menolak masuk syurga. Maka sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa yang menolak masuk syurga? Dengan diplomatis Nabi katakan, man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat kepadaku dia masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Yang durhaka kepadaku itulah orang yang menolak masuk syurga. Nah, dalam kajian zuhur ini kita mengutipkan sebuah hadis. Nabi memberi jaminan buat kita masuk surga dengan catatan kalau kita pun bisa menjaminkan 6 hal. 6 dengan 6. Apa yang Nabi tuntut kepada kita? 6 hal. Nanti kalau kita lakukan 6 hal itu, Nabi jaminkan kita masuk ke surga. Di dalam hadis riwayat Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manuli min anfusikum sittan. Domina yadmanu, udah jadi bahasa kita, menjamin. Jaminkan untukku 6 hal dari dirimu. Artinya lazimkan 6 hal dari dirimu. Adman lakumul jannah. Saya jaminkan untuk kamu masuk surga. Tentu semua kepengen dikasih jaminan oleh Nabi masuk surga. Kalau kita bisa melazimkan 6 hal di diri kita. Yang pertama, usduqu idza haddatstum. Jujurlah apabila kamu berbicara. Ini penting sekali. Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman, wa qulu qaulan sadida. Ucapkanlah ucapan yang benar. Jadi antara ucapan dan perbuatan sesuai. Usduqu idza haddatstum. Jangan kita mendustai, membohongi orang. Bagaimana bisa masuk surga kalau mulutnya di dunia kotor, lidahnya di dunia
dia berbohong. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di masa kecil ibunya menitipkan kepada kafilah rombongan supaya ikut berkelana, maksudnya menuntut ilmu. Jadi ngebonceng. Dia diberi bekal, dikalungkan di lehernya yang berisi perbekalan uang untuk bekal selama berkelana. Di tengah jalan, rombongan kafilah ini dihadang oleh penyamun, perampok-perampok. Satu persatu diinterogasi. Kamu punya apa? Oh, nggak punya apa-apa. Bohong, dibunuh. Beberapa orang dari rombongan itu dibunuh. Ketika kepala perampok bertanya kepada Abdul Qadir Al-Jilani yang masih kecil, Abdul Qadir malah berkata, "Kenapa kau tidak bertanya kepadaku?" Loh, memangnya kenapa? Saya bawa bekal, kenapa kau tidak tanya? Ibuku bawakan, ini tergantung di leherku. Kaget kepala perampok, yang lain bohong, dia malah justru jujur. Kenapa kamu jujur? Saya dipesan sama ibu saya di mana tempat agar berkata jujur. Itu kata-kata itu seperti godam menghantam hatinya kepala perampok. Tergetar hatinya. Anak seperti ini kok sudah jujur. Tiba-tiba dia menangis, bersimpuh, dia meminta maaf. Yang di kemudian hari kepala perampok itu berguru kepada Abdul Qadir Al-Jilani. Berawal dari apa? Terkesan dengan kejujuran Abdul Qadir Al-Jilani. Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in, mujahid, pejuang di masa mudanya. Bapaknya Abdullah ini Mubarak hanya seorang penjaga kebun korma. Dia bekerja cukup lama. Suatu ketika majikannya didatangi tetamu bermaksud meminang putri majikan. Maka majikan berkata, "Mubarak, petikkan korma yang bagus karena ada tamu akan datang." Dipetik. Kemudian dicoba, dicicipi oleh majikan. Masih sepet. Cicipan kedua sama sepet. Cicipan ketiga sepet. Tanya, "Mubarak, kamu bekerja cukup lama sama saya merawat kebun. Kau tidak bisa membedakan mana kurma manis dan kurma sepet?" Dia menggeleng, "Nggak bisa." "Loh, selama ini kamu nggak pernah cicipi kormaku?" "Enggak, tugas saya merawat kebun Anda." "Sebutir pun nggak pernah kau coba?" "Enggak." Kaget si majikan. Dia terkesan dengan kejujuran penjaga kebun ini, si Mubarak. Dia curhat, "Mubarak, saya sebenarnya pusing. Banyak orang melamar putri saya. Tolok ukur apa yang bisa saya pegang?" Kata Mubarak, "Ya terserah Tuhan. Kalau orang di luar Islam memiliki tolok ukur, ada harta karena kebangsawanan. Tapi kalau Nabi patokannya karena agama." Lalu majikan bilang, "Mubarak, mau nggak kau jodohkan dengan putri saya?" Subhanallah. Mubarak kaget. "Ah Tuan, mana mungkin. Tuan orang bangsawan,
putri tuan apa mau dengan orang seperti saya hanya penjaga kebun? Oh, kalau anak saya gimana saya? Dia taat sama saya. Mubarak menyetujui, maka dia mendapat putri majikan. Tapi Mubarak punya harga diri, walaupun dia memiliki putri majikan sebagai istri, dia boyong ke rumahnya, dia ajak hidup prihatin. Jadi nggak tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah, enggak. Dari hasil perkawinan Mubarak dengan putri majikan melahirkan seorang ulama yang di kemudian hari dikenal Abdullah bin Mubarak, berawal dari kejujuran. Jangan sampai kalau udah kebiasaan bohong sekali, bohong terus-terusan, repot. Ya, kata orang Jakarta, kacang nggak buang lanjaran. Ya, air hujan jatuh kemana? Ke pelimbahan jua. Ya, kalau di atasnya bohong, ke bawahnya jadi ke bawah ikut bohong. Ingat nggak kita Nuwas? Saya lupa ingat udah disampaikan apa belum di sini. Abu Nuwas kadang-kadang perilakunya nyeleneh, rada-rada aneh. Satu waktu di bawah pohon yang rindang, dia menutupi mukanya dengan pecinya. Tiba-tiba dia terkagum-kagum berdecak-decak. Subhanallah, Masya Allah, indah sekali. Orang penasaran dengan tingkah laku Abu Nuwas. Kenapa? Saya ngelihat surga indah banget, mana bidadarinya cakep-cakep. Orang tertarik. Kamu melihat di mana? Di peci saya. Boleh nggak lihat? Jangan, jangan. Cuma orang berhati bersih yang mampu melihatnya. Tuh, udah dikunci duluan dengan kata-kata itu. Satu persatu ngelihat. Ada nggak surga? Manusia pantang kalau dibilang hatinya kotor kan? Ada nggak? Kalau dibilang kagak ada, memang nggak ada. Kata-kata Abu Nuwas, cuma orang berhati bersih yang mampu melihat. Akhirnya apa dia bilang? Oh iya, indah banget. Yang mana cakep-cakep. Makin penasaran yang lain. Lihat dong, lihat dong, lihat dong. Viral itu. Sampai kedengeran ke khalifah. Khalifah panggil Abu Nuwas, sini. Kamu macam-macam aja. Ada apa ini? Orang memperbincangkan kamu, katanya kamu ngelihat surga, ngelihat bidadari di peci kamu. Kata Abu Nuwas, Tuan, ini sebenarnya buat saya saja. Orang-orang memaksa ingin melihat surga di peci saya. Saya sudah ingatkan, cuma orang berhati bersih yang bisa melihat surga. Khalifah tertarik, saya boleh nggak ngelihat? Jangan Tuan, jangan. Padahal udah di warning, jangan. Khalifah bilang, saya khalifah, kepala negara. Ya, kamu mau menghalang-halangi saya. Saya pengen lihat surga di peci kamu. Jangan Tuan, cuma orang berhati bersih yang mampu melihat. Memaksa khalifah. Ya sudah, janji Tuan ya. Siap. Nah, itu ditonton oleh rakyat. Gue lihat di pecinya Abu Nuwas. Bagaimana Tuan? Kelihatan enggak? Memang kagak ada. Tapi kata-kata Abu Nuwas sudah kunci. Apalagi raja pantang. Kalau dia bilang enggak, rakyat akan memvonis raja hatinya kotor, gengsi dia. Iya, indah sekali. Bidadarinya cantik-cantik.
Kalau pemimpin raja udah ngomong itu, rakyatnya yakin nggak? Yakin. Itulah kalau kedustaan sudah dikemas berkali-kali, orang awam akan mengatakan itu benar. Jangan kemana-mana ya, lagi cerita Abu Nuwas. Iya, iya Abu Nuwas. Nah, kemudian yang kedua, balik ke hadis tadi, kalau kita bisa melazimkan 6 hal ini, Nabi jaminkan masuk surga. Yang kedua, wa aufu idza wa'atum, tepati kalau kamu berjanji. Ya. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, tepati janji. Janji bakal ditanya nanti. Jangan hanya ngumbar janji. Ya. Masih ingat istilah saya? Tanah dicetak menjadi genteng. Dia akan kampanye supaya diusung naik ke atas reng di rumah. Tugasnya genteng sebenarnya mulia, mengayomi yang di bawah dari sengatan matahari, dari bocornya hujan, dilindungi. Itu tujuan genteng. Genteng jadinya usung saya, kata genteng. Genteng kan dari tanah kan, ya, usung saya. Ntar kalau saya sudah naik di atas, saya ayomi kalian. Begitu udah kepilih jadi genteng, dia lihat tempat saya kering, dia bergeser. Ah, enakan di sini, rada basah. Apa yang terjadi? Kalau genteng udah mingser bergeser, ketika hujan bocor. Siapa yang menanggung? Tuh karpet tuh yang di bawah, sofa yang di bawah, dia yang menanggung kebocoran. Padahal ulah siapa? Genteng. Bagusnya genteng yang begini dipertahanin apa suruh turun? Enggak, saya nanya cerita genteng. Ya. Ingetin, genteng Anda terbuat dari tanah. Jangan lupa, begitu udah diusung, lupa sama yang di bawah. Nanti Anda akan balik lagi ke tanah. Ya. Itu genteng zaman dulu dari tanah. Ya. Wa addu idza tumintum. Yang ketiga, tunaikan kalau diberi mandat amanah, tunaikan. Tunaikan. Sayyidina Abu Bakar pertama menjabat sebagai kepala negara, khalifah, disajikan hidangan roti yang kualitas gandumnya istimewa, empuk banget. Begitu tangannya menjamah roti, dia sentuh, begitu lembutnya roti gandum ini, tiba-tiba dia terpaku, menangis, terseduh-seduh. Ajudan bertanya, apa gerangan khalifah yang membuat Anda menangis? Apa kurang lezat? Bukan itu. Lalu kenapa? Saya malu kepada Rasulullah. Sepanjang hidup Rasulullah saya tahu betul belum pernah mencicipi roti selembut ini. Saya baru menjabat sebagai pemimpin negara kok enak-enakan makan roti selembut ini. Saya malu. Hilang selera makannya tuh. Nggak jadi makan roti itu. Keingetan orang-orang susah. Bisa nggak kita begitu? Belajar dari Sayyidina Abu Bakar. Ketika 80 tahun genap HUT kemerdekaan, di satu sisi di pelosok-pelosok anak sampai nangis kelaparan, bapaknya cuma hanya bisa membuat kerajinan dari bambu, bikin tampah, bikin bakul, itu pun kagak laku. Dia sampai menghibur anaknya, sabar nak, akan bertanggung jawab pemilik kebijakan yang menyebabkan mereka terlantar. Ya Allah, kalau zaman dulu guru
dihormati, dimuliakan, sekarang dibilang guru beban negara. Waduh, kalau namanya beban, bahasa kasarnya nyusahin nggak? Nyusahin. Nah kalau gurunya digituin, gimana jadi muridnya nanti? Apa dia nggak pernah berguru waktu kecil? Kok guru dibilang beban negara? Lihat tuh guru-guru di daerah sampai berenang untuk ngajar ke sekolah. Ya. Yang keempat, wahfadzu furujakum, pelihara kemaluanmu. Artinya jangan berbuat zina, jaga kehormatanmu. Kelima, waghaddu absarakum, tahan pandanganmu. Jangan diarahkan kepada yang haram. Ya. Yang terakhir, kuffu aidiakum, tahan tanganmu. Jangan sampai menjamah, mengambil yang bukan harta kita, yang bukan milik kita. Demikianlah 6 hal tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban dalam sahihnya, Ibnu Abid Dunya, diriwayatkan Hakim berkata sahihul isnad, sahih sanadnya, diriwayatkan Tabrani dan Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Mudah-mudahan kita bisa amalkan 6 hal yang Nabi anjurkan tadi. Jujur kalau berbicara, kalau berjanji ditepati, menunaikan amanah, menjaga farji, dan menjaga pandangan mata, dan menjaga tangan daripada membuat kerusakan atau menjamah barang yang bukan milik kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.